Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julia Novitasari dengan NIM 2304248 dari Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada video kali ini, saya akan membahas materi 6 dan 7 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yulia Hanoselina, SIP MAP, dengan kode kelas 2023-2042-0154. Untuk lebih jelasnya, yuk simak videonya. Berikut ini dipaparkan materi 6 dan 7 yang akan dibahas dalam video. Masuk pada materi yang pertama, yaitu subjek hukum. Di dalam ilmu hukum, pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia dan badan hukum dikatakan sebagai subjek hukum. Menurut Sujono Dirjisosworo, subjek hukum atau subjek van inrecht yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum. Menurut ketentuan hukum dikenal dua macam subjek hukum, yaitu yang pertama manusia. Dalam hukum yang menjadi pusat perhatian adalah orang. Setiap orang adalah subjek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Berikutnya yang kedua yaitu ada badan hukum. Adanya badan hukum di samping manusia adalah suatu realitas yang timbul sebagai suatu kebutuhan hukum dan pergaulan di tengah-tengah masyarakat. Sebab manusia selain mempunyai kepentingan bersama dan tujuan bersama yang harus diperjuangkan bersama pula, karena itu mereka berkumpul mempersatukan diri dengan membentuk suatu organisasi dan memilih pengurusnya untuk mewakili mereka. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Objek hukum ini bisa berupa barang benda atau hak yang dapat dimiliki dan bernilai ekonomis. Jadi, objek hukum ini bisa dibedakan menjadi beberapa, yaitu yang pertama, benda bersifat kebendaan, terdiri dari benda bergerak atau tidak tetap, yaitu benda yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, contohnya seperti mobil dan perhiasan. Serta benda tidak bergerak atau tetap, yaitu benda yang menurut sifatnya tidak dapat dipindahkan, seperti sawah dan rumah. Berikutnya yang kedua yaitu benda tidak bertubuh, seperti merek, paten, hak cipta, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga yaitu benda dipakai habis dan benda tidak dipakai habis. Perbedaan ini penting dalam hal pembatalan perjanjian. Pada perjanjian yang objeknya adalah benda yang dipakai habis, pembatalannya sulit untuk dikembalikan seperti keadaan benda itu semula. Sedangkan benda tidak habis pakai tidaklah sulit apabila terjadi pembatalan perjanjian karena bendanya masih tetap ada dan dapat diserahkan kembali. Misalnya, pembatalan jual beli kendaraan sepeda motor. Yang keempat, benda sudah ada dan benda akan ada. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjiannya dengan cara menyerahkan benda tersebut. Sedangkan pada benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan utang. Bahkan perjanjian yang objeknya benda akan terancam batal bila pemenuhannya tidak mungkin dilaksanakan. Selanjutnya yang kelima, benda dalam perdagangan dan benda luar perdagangan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas atau diwariskan kepada ahli waris, sedangkan benda di luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan, misalnya tanah wakaf. Yang keenam, benda dapat dibagi dan benda tidak dapat dibagi. Yang ketujuh, benda terdaftar dan benda tidak terdaftar. Benda terdaftar dibuktikan dengan bukti pendaftarannya, misalnya kepemilikan atas tanah, maka dapat dibuktikan dengan sertifikat atau dokumen atas nama si pemilik. Benda tidak terdaftar berlaku asas barang siapa yang menguasai benda itu dianggap sebagai pemiliknya, contohnya perhiasan, hewan pemeliharaan, atau pakaian.
Itu tadi merupakan penjelasan mengenai objek hukum. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa dapat dibedakan menjadi peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang akibatnya diatur oleh hukum. Surojo Dipuro menjelaskan bahwa peristiwa hukum adalah peristiwa atau kejadian biasa dalam penghidupan sehari-hari yang membawa akibat yang diatur oleh hukum. Peristiwa hukum dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu peristiwa hukum karena perbuatan subjek hukum. Adalah semua perbuatan yang dilakukan manusia atau badan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum. Contohnya, pembuatan surat wasiat atau peristiwa penghibahan barang. Perbuatan subjek hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, perbuatan subjek hukum yang merupakan perbuatan hukum. Perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya dikehendaki pelaku. Contohnya seperti jual beli, sewa menyewa. Berikutnya B. Perbuatan subjek hukum yang bukan perbuatan hukum. Perbuatan subjek hukum yang akibat hukumnya tidak dikehendaki pelaku. Contoh perbuatan melawan hukum. Lanjut yang kedua, peristiwa hukum yang bukan perbuatan subjek hukum. Adalah semua peristiwa hukum yang tidak timbul karena perbuatan subjek hukum. Akan tetapi, apabila terjadi dapat menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu. Peter Mahmud Marzuki memiliki definisi dan pembagian peristiwa hukum yang berbeda. Sebelumnya, Peter Mahmud Marzuki membedakan terlebih dahulu antara fakta biasa dan fakta hukum. Oleh karena itu, fakta dapat dibedakan menjadi fakta biasa dan fakta hukum. Demikian juga dengan peristiwa yang dapat dibedakan menjadi peristiwa biasa dan peristiwa hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan peristiwa hukum bila dilihat dari segi isinya. Yang pertama, keadaan tertentu. Misalnya, orang yang sakit gila menyebabkan pengadilan memutuskan bahwa orang tersebut harus ditempatkan di bawah pengampuan. Yang kedua, kejadian alam. Misalnya, sebatang pohon disambar petir dan tumbang menimpa seseorang pengantar surat yang sedang bertugas dengan mengendarai motor dan menewaskannya sehingga menimbulkan masalah asuransi dan tunjangan-tunjangan yang diterima keluarganya. Yang ketiga, kejadian fisik yang menyangkut kehidupan manusia, seperti kelahiran, kematian, dan usia tertentu yang menyebabkan seseorang dianggap cakap untuk melakukan tindakan hukum. Adanya orang gila, pohon disambar petir, kelahiran, pertumbuhan, dan kematian seseorang sebenarnya merupakan peristiwa-peristiwa biasa. Akan tetapi, karena peristiwa-peristiwa itu berkaitan dengan hak dan kewajiban subjek hukum, peristiwa-peristiwa itu menjadi peristiwa-peristiwa hukum. Berikutnya yaitu materi yang keempat, hubungan hukum. Hubungan hukum adalah hubungan yang diatur oleh hukum. Yang tidak diatur oleh hukum bukan merupakan hubungan hukum. Misalnya pertunangan dan lamaran bukan merupakan contoh dari hubungan hukum. Jadi hubungan hukum ini bisa terjadi di antara sesama subjek hukum dan antara subjek hukum dengan barang. Dilihat dari sifat hubungannya, hubungan hukum dapat dibedakan antara yang pertama, hubungan hukum yang bersifat privat. Apabila hakikat hubungan tersebut bersifat privat, siapapun yang menjadi pihak dalam sengketa tersebut berada dalam kompetensi peradilan perdata, kecuali sengketanya mempunyai sifat khusus. Yang kedua, hubungan hukum yang bersifat publik. Apabila hakikat hubungan itu bersifat publik, yang mempunyai kompetensi untuk menangani sengketa adalah pengadilan dalam ruang lingkup hukum publik. Apakah peradilan umum, peradilan administrasi, dan lain-lain. Selanjutnya, saya ingin menambahkan mengenai unsur-unsur hukum. Terdapat 4 macam unsur-unsur hukum. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. Kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. 3, peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa.
Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam materi 5, yaitu cakap. Cakap hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum. Kecakapan bertindak maupun kewenangan bertindak, keduanya berkaitan dengan peristiwa melakukan tindakan hukum. Pasal 1329 BW merumuskan, setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap. Perjanjian-perjanjian tertentu. Orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Orang yang dimaksud dalam kecakapan dalam bertindak sebagai subjek hukum yaitu segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Orang yang cakap adalah orang yang telah dewasa, yaitu berusia 21 tahun dan berakal sehat. Sedangkan orang yang tidak cakap adalah orang yang belum dewasa dan orang yang ditaruh di bawah pengampuan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk, atau pemboros. Materi selanjutnya yang keenam yaitu kewenangan berhak. Kewenangan berhak setiap manusia pribadi tidak dapat dihilangkan atau ditiadakan oleh suatu hukuman apapun. Hal ini ditentukan dalam pasal 3 KUH Perdata yang menyatakan bahwa tidak ada suatu hukuman apapun yang dapat mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan hak-hak perdata seseorang. Lalu, apa itu kewenangan berhak? Kewenangan berhak adalah kewenangan yang diberikan kepada individu atau badan hukum untuk melakukan tindakan yang diperlukan dalam hukum. Walaupun begitu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kewenangan berhak seseorang yang sifatnya membatasi kewenangan berhak tersebut. Antara lain, yang pertama kewarganegaraan, kedua tempat tinggal, ketiga kedudukan atau jabatan, dan yang terakhir tingkah laku atau perbuatan. Sekian penjelasan materi 6 dan 7 mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata baik disengaja maupun tidak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.